Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mulai kami ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sugianto SE, MM, CMA, CFRM, CT, CHT, sebagaimana telah memberikan kami tugas ini. Di sini saya akan mempresentasikan bersama dua rekan saya, Yunia Rahma Amalia dan Winda Delvia. Saya akan mempresentasikan bab 11 tentang pengeluaran agregat dan keseimbangan output. Di bab 11 ini kita akan mempresentasikan tentang pengertian output dan pengeluaran agregat, pendapatan, konsumsi, dan tabungan atau TCS, investasi, merencanakan investasi 1, pengeluaran agregat yang direncanakan, multiplier atau pengadaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Yuniar. Output agregat atau pendapatan agregat. Output agregat adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian tanpa suatu perekonomian tertentu. Pendapatan agregat adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi tanpa suatu periode tertentu. Output atau pendapatan agregat atau Y adalah istilah kombinasi yang digunakan untuk mengingatkan kembali persamaan antara output agregat dan pendapatan agregat. Sebuah rumah tangga dapat melakukan dua hal dengan pendapatan yang dimiliki, yaitu dapat membeli barang dan jasa yang dapat dikonsumsi atau rumah tangga tersebut dapat menabungkan pendapatannya. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan identitas sebagai berikut, S sama dengan Y min C, di mana S adalah tabungan rumah tangga, Y adalah pendapatan rumah tangga, C adalah konsumsi rumah tangga. Beberapa hal yang menentukan konsumsi agregat adalah antara lain, 1. Pendapatan rumah tangga, 2. Kekayaan rumah tangga, 3. Tingkat suku bunga, 4. Harapan-harapan rumah tangga terhadap masa depan. Di sini ada gambar kurvanya. Pada gambar tersebut terlihat bahwa fungsi konsumsi sebuah rumah tangga menunjukkan tingkat konsumsi pada setiap tingkat pendapatan rumah tangga. Gambar Y adalah output agregat atau income, C adalah konsumsi, B adalah kemiringan atau slope. Daripada garis yang menunjukkan perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan pendapatan, delta C per delta Y, di mana C diukur oleh sumbu tegak dan pendapatan atau Y diukur oleh sumbu datar, delta C per delta Y. Dapat disebut marginal propensity to consume atau MPC. Investasi. Investasi merupakan pembelian oleh perusahaan dalam bentuk gedung-gedung baru, peralatan baru, penambahan persediaan, dan bentuk lain dari stok modal. Sebuah komponen dari investasi yaitu perubahan persediaan ditentukan oleh seberapa banyak rumah tangga yang memutuskan untuk membeli dan hal tersebut di luar pengawasan perusahaan. Perubahan persediaan dapat dihitung sebagai berikut. Perubahan persediaan sama dengan produksi dikurang penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda Delvia. Terima kasih Delga atas waktunya. Merencanakan investasi adalah tambahan stok kapital atau persediaan yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan. Di sini kalian bisa melihat ada grafik yang membahas tentang investasi. Dari gambar kita asumsikan sebuah investasi yang tetap. Investasi tersebut tidak tergantung pada pendapatan berapapun dan pendapatan tidak mengalami perubahan. Ketika suatu variabel seperti investasi yang direncanakan tidak tergantung kepada tingkat perkembangan ekonomi tersebut sebagai variabel investasi otonom.
Untuk menentukan besarnya pengeluaran agregat atau AE, kita tambahkan pengeluaran konsumsi atau C, pengeluaran investasi yang direncanakan atau I pada setiap tingkat pendapatan. Dalam ekonomi mikro, yang dimaksud keseimbangan di pasar barang adalah titik di mana pengeluaran agregat yang direncanakan sama dengan agregat output. Keseimbangan, pengeluaran agregat direncanakan AE sama dengan C di jumlah 1. Keseimbangan Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah 1. Ketidakseimbangan, output agregat ketidakseimbangan Y lebih dari C ditambah 1. Output agregat lebih dari pengeluaran agregat direncanakan, persediaan investasi lebih besar daripada yang direncanakan. Oke, cukup. Selanjutnya saya. Investasi aktual lebih besar daripada yang direncanakan, C plus I sama dengan Y. Pengeluaran agregat direncanakan lebih besar, output agregat persediaan investasi lebih sedikit daripada yang direncanakan, tidak ada yang direncanakan. Multiplier atau penggandaan, suatu penambahan investasi akan menyebabkan output akan mengalami kenaikan. Tambahan investasi meningkatkan pendapatan, menaikkan konsumsi dan tabungan. Multiplier dan dari investasi otonom digambarkan sebagai pengaruh dari investasi awal di dalam produksi, pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan keseimbangan pendapatan. Besar kecilnya koefisien multiplier tergantung pada kemiringan atau slope dari garis pengeluaran agregat yang direncanakan. Paradoks hemat, yaitu suatu gejala di mana rumah tangga merencanakan untuk menabung dari pendapatannya dalam jumlah yang besar. Hal ini akan menurunkan konsumsi dan menurunkan pengeluaran agregat sehingga pendapatan agregat akan turun pula. Pada akhirnya masyarakat akan mengkonsumsi lebih rendah dan tidak mampu menabung dalam jumlah besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.